Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah dan sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yakni sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah. Semenjak Rasulullah ini hijrah ke kota Madinah, beliau berhasil menjadi pemimpin di kota Madinah. Yang mana kota Madinah ini sangat beragam mulai dari agamanya dan suku-sukunya. Setelah beliau ini berhasil menjadi pemimpin di kota Madinah, beliau membantu Piagam Madinah. Yang mana Piagam Madinah ini merupakan perjanjian awal yang sudah disepakati oleh kaum muslimin, orang Yahudi Madinah dan orang agama-agama lainnya yang ada di Madinah. Sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah hasil mempersatukan dua suku, yakni suku Aus dan Khazraj, yang mana kedua suku ini merupakan suku terbesar yang ada di Madinah. Kemudian hubungan antara orang Muslim, orang Yahudi, dan orang Nasrani ini mulai terbangun ketika Rasulullah ini memimpin di kota Madinah, dan Rasulullah membuat perjanjian yang membentuk suatu perjanjian, ya, yang mana perjanjian itu khusus fokus dalam keutuhan negara di Madinah. Semua semua diikuti 1 sampai 2 tahun, tidak ada peperangan, dan keadaan tuh aman-aman saja begitulah. Tidak ada peperangan selama 1 sampai 2 tahun. Tetapi setelah 2 tahun lebih itu mulai ada gejolak. Gejolaknya itu timbul dari orang-orang yang tidak menerima akan kedatangan Nabi di kota Madinah tersebut. Karena apa? Yang pertama, orang Yahudi ini berpikir kenapa ya? Agama Islam ini di kota Madinah ini semakin berkembang. Akhirnya si orang Yahudi ini mulai melakukan rongrongan kepada kaum Muslim yang ada di kota Madinah. Kemudian dari orang Quraisy, sebenarnya orang Quraisy ini mengikuti perkembangan Islam yang ada di Madinah, tapi kok mereka semakin khawatir. Jadi si orang Quraisy ini juga melakukan rongrongan kepada kaum Muslim atau orang Muslim. Yang selanjutnya yakni dari orang munafik. Orang munafik ini sebenarnya sebelum itu ikut orang Islam atau orang Muslim, tetapi si orang munafik ini ingin merusak orang Muslim dari dalam. Itu merupakan tipu daya orang munafik atau tipu daya kemuslihatan orang munafik. Dan sampai pada akhirnya turunlah ayat surat Al-Hajj ayat 39, yang mana surat ini Allah itu mengizinkan turun, ya. Surat ini turun bahwa Allah ini telah mengizinkan untuk berperang. Dan pada akhirnya Rasulullah ini berperang pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Yang mana peperangan ini tidak imbang atau keselim 305 dari perang Quraisy yang berjumlah 900 sampai 1000 orang. Tetapi perang ini dimenangkan oleh orang Muslim. Karena orang Quraisy ini tidak menerima akan kekalahannya dalam perang tersebut, akhirnya si orang Quraisy ini membalas pada tahun 3 Hijriah, yang mana orang Quraisy ini membawa 3000 pasukan, sedangkan Rasulullah hanya membawa 1000 pasukan. Di mana dari 1000 pasukan itu terdapat 300 orang munafik. Ya mau bagaimana lagi? Ya Rasulullah ini tetap melanjutkan peperangan tersebut dengan membawa 700 pasukan. Sebenarnya peperangan ini dimenangkan oleh kaum orang-orang Islam, tetapi karena si prajurit Islam ini sudah mulai memungut harta rampasan perang dan menghiraukan gerakan musuh, akhirnya kelengahan tersebut dimanfaatkan oleh musuh, dan akhirnya satu persatu pahlawan Islam gugur di medan perang.
Perang ini berakhir dengan 70 orang pejuang Islam yang mati syahid di medan perang. Itulah tadi sejarah mulai dari perang Badar pada tahun 2 Hijriah dan perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Begitu. Di antara perubahan yang terjadi di masa Rasulullah ini, yang pertama dari segi agama. Dari segi agama ini, yang dulunya bangsa Arab ini menyembah berhala, akhirnya berubah menjadi penganut agama Islam setia. Dan dilihat dari segi kemasyarakatan, yang dulunya itu masyarakat itu tidak berkeperi kemanusiaan, akhirnya berubah menjadi bangsa besar yang bersatu dalam bendera Islam. Alhasil Nabi hanya memimpin kota Madinah selama 11 tahun. Dengan kesabaran dan budi pekerti yang baik, akhirnya Nabi bisa menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Untuk yang selanjutnya yakni sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yakni Abu Bakar. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, yakni banyak sekali digoncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku nabi dan enggan untuk membayar zakat. Karena hal ini, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini lebih memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak tersebut. Dan sampai pada akhirnya Khalifah Abu Bakar ini menjadi khalifah selama 2 tahun dan wafat pada tahun 634 Masehi. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, beliau Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab dalam kepemimpinannya, dan beliau juga melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah. Yang kedua yakni pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lahir 12 tahun setelah lahirnya Rasulullah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini, kondisi politik dalam keadaan stabil dan usaha perluasan wilayah Islam itu memperoleh hasil yang gemilang. Dan sampai pada akhirnya pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah beliau wafat. Beliau ditikam ketika melaksanakan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Beliau wafat pada usia 63 tahun. Umar ini terkenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan dan orangnya itu sangat sederhana. Yang ketiga yakni pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman ini beliau itu memerintah lebih lama daripada khalifah yang lainnya. Dan masa pemerintahnya dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama yakni 6 tahun pertama itu baik dan 6 tahun terakhir itu buruk. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa pada tahun kepemimpinan Utsman ini yaitu kebijaksanaannya dalam mengangkat keluarganya dalam kedudukan tertinggi. Dan pada akhirnya situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan ini semakin mencekam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Dan pada akhirnya Utsman wafat pada hari Jumat tanggal 17 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Untuk yang selanjutnya yakni pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib.
pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ia memerintah selama 6 tahun. Pada masa Ali ini, si Ali ini menghadapi berbagai pergolakan, di mana dalam masa pemerintahannya itu tidak pernah dikatakan stabil. Ya, karena banyaknya pergolakan itu, makanya tidak dikatakan stabil. Peristiwa yang terkenal dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini yakni terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah, yang mana terjadi di daerah yang bernama Siffin, dan pada akhirnya perang tersebut dinamakan Perang Siffin. Dan sampai akhirnya Ali wafat pada Sabtu 19 Ramadan tahun 40 Hijriah pada usia 63 tahun. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penjelasan mulai awal hingga akhir itu ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.